Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar.
yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah pasti akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia pasti akan memperoleh kemenangan yang nyata. Jemaah salat Jumat yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan sungguh kematian akan datang dengan sakarat. Kematian akan datang dengan rasa sakit yang amat dahsyat yang disebut dengan sakaratul maut. Dan itu pasti terjadi. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itu yang selama ini kamu berusaha lari darinya. Saat hidup kamu selalu berusaha lari dari kematian, tapi dia pasti akan datang menemuimu. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Kemanapun kalian akan pergi, pasti kematian akan menghampirimu, walaupun engkau bersembunyi di dalam benteng yang paling kokoh. Siapapun Anda, sehebat apapun Anda, tanggal kematian sudah tercatat untuk setiap nama-nama kita di Lauhul Mahfuz. Setiap dari kita telah tercatat tanggal kematiannya, tempat akan mati di mana, dan bagaimana dia akan dimatikan oleh Allah. Semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu buah hadis yang sangat panjang, tetapi cukup untuk ceramah singkat di khutbah Jumat kali ini. Sebuah hadis yang menceritakan apa yang dilihat orang setelah mati. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dalam riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Hakim dan lain-lain dengan sanad yang memenuhi syarat sahih Bukhari dan Muslim. Suatu saat para sahabat mengantarkan jenazah seorang Ansar bersama Rasulullah SAW. Sesampainya di tempat pekuburan, liang lahatnya ternyata belum digali. Maka Rasulullah duduk sejenak menghadap ke arah kiblat. Kemudian para sahabat ikut duduk di sekeliling beliau. Lalu Rasul melihat ke arah langit, menunduk ke arah bumi, melihat ke langit lagi, menunduk ke arah bumi, melihat ke langit lagi, menunduk ke arah bumi. Beliau lakukan ini 3 kali. Maka kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Berlindunglah kalian semua dari siksa kubur. Berlindunglah kalian semua dari siksa kubur. Berlindunglah kalian semua dari siksa kubur." Beliau ucapkan 3 kali. Lalu Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Beliau berdoa 3 kali. Lalu beliau menceritakan apa yang dilihat seseorang saat dia dicabut nyawanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, beriman, yang saleh, saat dia hendak berpisah dari dunia menuju ke alam akhirat, maka turun di hadapannya para malaikat yang sangat banyak, sejauh mata memandang. Sebegitu banyaknya malaikat datang, dan para malaikat ini dalam wujud wajah yang putih bersinar, kata Rasul, bagaikan sinar matahari.
Para malaikat ini datang membawa kain kafan dari surga dan membawa parfum wangian dari surga, menyambut seorang mukmin yang akan dicabut nyawanya. Orang yang hendak dicabut nyawanya, dia melihat yang tidak dilihat orang lain. Dia melihat alam lain yang sekarang saat ini kita tidak bisa lihat. Maka kemudian malaikat maut, pencabut nyawa, duduk di dekat kepalanya dan memanggilnya, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu dari jasad ini, menuju kepada ampunan Allah dan ridhanya. Maka roh tadi dengan senang menyambut panggilan. Dia mengalir bagaikan air yang menetes dari wadah air yang tertuang. Dengan mudah roh tadi keluar dari jasadnya. Maka saat roh tadi tercabut keluar perlahan-lahan dari jasadnya, setiap penduduk langit dari para malaikat dan para malaikat yang ada di antara langit dan bumi mendoakan kebaikan untuk orang ini. Semua penduduk langit dan semua penduduk antara langit dan bumi mendoakan untuk roh orang mukmin yang sedang dicabut. Maka kata Rasulullah SAW, pintu-pintu langit dibukakan untuk dia. Dan para malaikat yang ada di langit berdoa, ya Allah, semoga roh fulan ini melewati tempat kami. Berharap agar bertemu dengan roh orang mukmin tadi. Maka setelah rohnya tadi dicabut, para malaikat yang sejauh mata memandang tadi, yang wajahnya putih bersinar bagaikan matahari, mereka tidak sekejap mata pun roh tadi lepas dari tangan malaikat maut, melainkan langsung dipindahkan ke kain kafan dari surga. Ya, sama dengan kondisi di dunia. Jasadnya orang yang meninggal tadi dipindahkan ke kain kafan. Demikian juga rohnya sedang diurus oleh para malaikat. Rohnya dipindahkan ke kafan dari kafan-kafan surga. Diberikan wewangian dari wewangian surga. Dan itulah maksud firman Allah Ta'ala, tawaffat rusuluna wahum la yufarritun. Para utusan-utusan kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan kewajibannya. Maka roh tadi terbungkus dengan aroma yang paling harum yang pernah ada di muka bumi. Lantas para malaikat tadi mengiringi roh tadi dibawa ke atas langit. Saat dibawa ke atas langit, para malaikat yang dilewatinya akan bertanya, ini siapa? Maka disebut, ini Fulan bin Fulan. Disebut dengan nama terbaik yang dulu pernah dipanggilnya di dunia. Maka mereka, setiap para penduduk langit yang dibukakan pintunya di situ berdoa untuknya dan ikut mengiringinya. Dinaikkan lewat langit dunia, naik ke langit kedua, naik ke langit ketiga, naik ke langit keempat. Setiap melewati pintu langit, para malaikat yang tinggal di sekitarnya ikut mengiringi rohnya, sebagaimana manusia mengiringi jenazahnya ke kuburan. Sesampainya di langit ketujuh, Allah berfirman kepada para malaikat, catatlah dia di Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun. Dan tahukah kamu apa Illiyin? Kitabun marqum, kitab yang tercatat, yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat yang posisinya dekat di sisi Allah. Maka kemudian orang tadi dikembalikan ke bumi sebab Allah mengatakan, dia dulu aku ciptakan dari bumi dan aku berjanji dia akan dikembalikan ke bumi dan nanti akan dibangkitkan dari bumi. Rohnya pun dikembalikan ke dalam jasadnya di kuburan. Maka kemudian dia mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang hendak meninggalkan dia di kuburan.
Roh tadi akan mendengar langkah-langkah kaki keluarga dan teman-temannya yang mengiringi dia di kuburan. Sepeninggal itu datang dua malaikat yang suaranya sangat kencang dan keras, membentak dia dan membuat dia terduduk. Dan ini adalah cobaan terakhir, kata Rasulullah SAW, kepada seorang mukmin di dunia. Dibentaklah dia, siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Apa agamamu? Dia akan menjawab, agamaku adalah Islam. Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Dia akan menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu lakukan selama di dunia? Dulu aku membaca Al-Quran dan aku mengamalkannya. Maka kemudian terdengar suara dari langit, hambaku telah jujur dan benar. Maka berikan, hamparkan permadani dari permadani surga, bukakan baginya pintu surga. Itulah firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah teguhkan hati orang yang beriman saat berada di dunia. Maksudnya diteguhkan menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Sebab pertanyaan tadi tidak dijawab dengan kata-kata. Dia dijawab dengan amalan yang selama dia di dunia lakukan. Maka Allah lancarkan dia menjawab pertanyaan kubur sebagaimana dulu dia lancar mengamalkan amal saleh di dunia. Maka kemudian aroma surga tercium dan kuburannya dijauhkan sejauh mata memandang. Lalu datang kepadanya sosok makhluk dengan pakaian yang sangat indah dan tampan. Aromanya sangat harum. Dia datang, aku menyampaikan kabar gembira. Ini hari yang dijanjikan untukmu. Dia akan bertanya, siapa kamu? Aku adalah amal solehmu. Demi Allah, dulu aku saksikan kamu dulu di dunia. Kalau urusan ketaatan kamu cepat melakukannya. Tapi untuk urusan maksiat kamu lambat. Kamu menahan dirimu dari maksiat. Kamu bersabar menghadapi maksiat. Maka inilah janji yang Allah janjikan kepadamu. Maka kemudian ditampakkan kepada dia pintu dari neraka. Ini tempatmu apabila kamu dulu bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah ganti pintu neraka ini dengan pintu surga. Maka setelah dia melihat apa yang akan dia dapatkan di surga nanti, dia berkata, ya Allah, percepatlah hari kiamat. Aku ingin segera masuk ke dalam surga. Aku ingin segera bertemu dengan keluarga dan harta-hartaku di surga. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Rasulullah SAW menekankan tentang perkara ketakwaan. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapuskan dosa tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Khutbah ini akan saya tutup dengan kisah setengahnya. Saya akan percepat tentang kisah seorang yang fajir, pendosa besar yang belum bertaubat di masa hidupnya. Atau orang yang kafir, menolak untuk mengamalkan agama Islam. Maka bagaimana, apa yang akan dilihat setelah dia mati?
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Barra yang tadi, adapun rohnya orang kafir atau orang fajir pendosa besar, saat dia menghadap kepada kematian, akan datang turun dari langit malaikat-malaikat dengan wajah yang gelap, hitam. Mereka membawa kain kasar dari neraka. Mereka duduk sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut di sisi kepalanya, memanggilnya, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang kotor, keluarlah kamu dari jasadmu menuju kepada murka dan amarah Allah. Maka roh tadi ketakutan, tersebar dia di seluruh penjuru tubuhnya. Maka dicabut dia dari jasadnya, bagaikan dicabutnya besi yang begitu banyak cabang-cabangnya dari kain wol atau bulu domba yang basah. Sangat sulit ditarik dari jasadnya, sebab dia di dunia adalah pemaksiat, sebab di dunia dia dulu banyak melakukan dosa-dosa besar dan belum sempat bertaubat. Maka kemudian setiap para malaikat di langit dan antara bumi dan langit melaknat orang ini, didoakan keburukan-keburukan untuknya, dikutuk. Pintu-pintu langit ditutup. Tidak ada satupun penduduk langit kecuali mereka berdoa, ya Allah, jangan biarkan roh orang ini lewat pintu kami. Maka saat roh tadi sudah diambil, tidak dibiarkan sekejap mata pun, melainkan dia dimasukkan ke siksaan yang lain, yakni kain kafan dari neraka. Dia pindah dari siksa ke siksa lain, dia pindah dari sakit ke sakit yang lain. Ini yang dirasakan para pendosa. Maka kemudian roh tadi mengeluarkan aroma busuk, yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Maka dibawalah dia naik ke atas langit. Para malaikat yang dilewatinya akan bertanya, ini siapa? Ini Fulan bin Fulan. Disebutkan nama terburuk yang dulu dia dipanggil dengannya di dunia. Maka setiap penduduk langit berdoa, jangan lewat sini, jangan lewat sini. Pintu-pintu langit ditutup. Dia dibawa ke langit pertama di dunia, tidak bisa melewatinya. Itulah maksud firman Allah, la tufattahu lam abwabus sama. Tidak akan terbuka bagi mereka pintu-pintu langit hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk lewat lubang jarum, dan itu mustahil. Maka Allah berfirman kepada malaikat, catat fulan ini di kitab Sijjin, tercatat sebagai penduduk neraka. Lalu dilemparkan rohnya tadi ke jasadnya dengan sekeras-kerasnya. Maka kemudian setelah sampai di dalam jasadnya, setelah para teman-teman dan pengiring jenazahnya pergi, dua malaikat datang bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Dengan bentakan yang sangat keras. Dia akan mengatakan, aku tidak tahu. Ditanya kepadanya, apa agamamu? Dia akan mengatakan, aku tidak tahu. Ditanya kepadanya, siapa orang yang diutus kepadamu? Nabi. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Muhammad namanya. Oh iya, aku pernah mendengar orang-orang berkata nama itu. Lalu kemudian dikatakan kepada dia, dulu kamu di dunia memang tidak tahu dan memang tidak mau tahu. Quran itu tidak mau kamu baca. Majelis taklim kamu jauh darinya, tidak mau mengikuti ceramah, tidak mau mendengarkan nasihat. Itulah kondisimu. Maka kemudian terdengar suara dari langit. Ini orang yang ingkar. Hamparkan bagi dia permadani dari neraka. Bukakan bagi dia pintu dari neraka. Maka dia merasakan panasnya neraka. Maka dia mencium racun dari neraka. Kuburan disempitkan sampai tulang-tulangnya merapat rapat-rapatnya. Lalu didatangkan kepada dia amal buruknya berwujud. Amal buruk orang yang sangat busuk, jelek, dan kotor. Menyampaikan bahwa dia akan menghadapi siksaan yang akan sangat amat parah. Lalu didatangkan kepada dia sosok buta, tuli, bisu, membawa palu yang sangat besar. Apabila palu tersebut dipukulkan kepada gunung, maka gunung tersebut hancur seperti debu.
maka malaikat yang bertugas tadi memukulkan palu kepada orang tadi. Hancur orang tersebut seperti debu. Lalu dibangkitkan kembali lagi jasadnya. Dihancurkan lagi. Dikembalikan lagi ke jasadnya. Dihancurkan lagi. Terus seperti itu dia mengalami siksa kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sambil dia merasakan siksaan yang amat dahsyat, dia diperlihatkan tempatnya di neraka. Jamaah kaum muslimin, mari kita tutup khutbah ini dengan doa. Semoga Allah jauhkan kita dari siksa kubur. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kami telah menzalimi diri-diri kami. Kami datang kepadamu dengan banyak dosa ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami tidak mampu untuk melaksanakan hal-hal yang berat dalam menaati ketaatan atau menjauhi maksiat kecuali dengan tuntunanmu ya Allah. Tuntun kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Jauhkan kami dari siksa kubur. Jauhkan kami dari siksa neraka sebab kami tidak mampu menanggungnya ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau jaga kami di akhirat, maka jagalah kami di dunia ya Allah. Dari hal-hal yang kami tidak harapkan, dari insiden, dari hal-hal yang mencederai kesehatan kami atau kesehatan keluarga. Ya Allah, tutuplah hidup kami nanti ya Allah dengan husnul khatimah, dengan ucapan la ilaha illallah. Catatkanlah kami ya Allah sebagai penghuni surgamu, walau rasanya hati ini tidak merasa pantas untuknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.